Shalom, Bapak Ibu keluarga jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa di dalam ibadah video streaming. Pada hari ini akan dilayani ibadah sakramen baptis kudus Bapak Nyoman Wijaya dan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Bapak Nyoman Wijaya dengan Ibu Luh Wargi Andari dan kebaktian merah putih. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Made Grace Setiarin, SSI. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi ini dengan pujian NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Yang diberkati oleh Kristus, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadirat-Nya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dipersilahkan duduk. Hari ini kita bersyukur dan kita bersuka cita karena tangan kasih dan kebaikan Allah boleh mengantarkan kita untuk memasuki minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Dalam minggu ke-10 ini kita juga bersama-sama ada dalam sukacita dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam sukacita atas kemerdekaan tersebut, saat ini Tuhan yang adalah Allah yang memerdekakan juga telah memanggil saudara kita untuk menjadi milik kepunyaannya dan menyatakan diri menerima bagian dalam kerajaan Allah dalam sakramen baptis dewasa yang akan diterima oleh Bapak Nyoman Wijaya. Dan dengan itu juga bersama-sama kita akan meneguhkan dan memberkati pernikahan mereka secara Kristiani. Introitus yang menyapa kita dalam minggu ke-10 Trinitatis ini terambil dari Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri.
Introitus ini mengingatkan kepada kita yang dipilihnya menjadi miliknya, kita yang dipanggilnya untuk percaya, dan ketika kita ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan hadir memberikan kita sukacita. Kita menaikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita lanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini melalui pembacaan Mazmur 74 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 8 sampai dengan 11, ayat 20 dan 21 secara berbalas-balasan. Mazmur 74, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Mengapa ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa murka-Mu terhadap kambing domba gembalaan-Mu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala. Yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi.
dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela, Dan musuh menista namamu terus-menerus. mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Menaruh tangan kananmu di dada. Pandanglah kepada perjanjian, Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan datang kepadanya di dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh Engkau persekutukan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu Surya Buana ini Tuhan. Kendati pun masih dalam suasana tatanan kehidupan yang baru. Terima kasih karena kami yakini sampai saat ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya menciptakan kami, tetapi ketika kami jatuh ke dalam dosa, ketika ada begitu banyak penderitaan dalam kehidupan kami akibat dosa kami tersebut, Engkau Allah yang mau mengambil kami. Engkau Allah yang mau memanggil kami untuk Engkau selamatkan, untuk Engkau ajari kehidupan yang baru, untuk Engkau ingatkan bahwa di dalam Engkau kami dijamin baik dalam kehidupan sehari-hari kami sampai ke kehidupan yang kekal. Dan hari ini ketika kami berdiri di bulan Agustus, kami juga diingatkan dan kami yakini bahwa Tuhan Allah lah yang turut memelihara, turut menyertai kehidupan bangsa Indonesia 75 tahun lamanya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Namun kami yakin Tuhan ada untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan ada untuk menyatakan bahwa Indonesia di mana kami Engkau pilih menjadi milik kepunyaanmu, pun Engkau pilih untuk menjadi milik kepunyaanmu dan menjadikan seluruh seisi bangsa ini bangsa yang berbahagia. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami memohon ampun untuk kehidupan kami secara pribadi yang penuh dengan dosa. Kehidupan kami yang tidak seturut akan kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami tidak setia akan kebenaran firman-Mu, saat itu juga kami tengah menjadikan Indonesia bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak setia, bangsa yang di dalamnya terjadi begitu banyak kekacauan. Oleh sebab itu hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan secara pribadi. Yang itu mempengaruhi kehidupan keseluruhan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, pun di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu saat ini kami ingin Engkau Allah yang menilik kami. Engkau Allah yang mengampuni kami, Engkau Allah yang merubah kami. Sehingga melalui perubahan dari tiap-tiap pribadi kami, perubahan besar pun terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami mengakui Tuhan, ini kami yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kungkungan Malam Gelap NKB 10 bait yang pertama dan ketiga. Yesus ku datanglah.
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesusku datanglah. Dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam naungan berkat, Yesusku datanglah. Dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun liliput, Yesusku datanglah. Kita yang hidup dalam kegelapan, ketika kita yang penuh dengan dosa, ketika kita yang telah merusak seluruh semesta ini datang kepada Yesus Kristus, kita diberikan anugerah. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 9 sampai 10 demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada kita sekalian di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat dapat berdiri, memberi salam namaste. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Dengan tetap berdiri bersama-sama kita membaca petunjuk kehidupan yang baru yang terambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Ketika Tuhan menganugerahkan pengampunan, ketika Tuhan menjanjikan roh-Nya ada di dalam kehidupan kita, kita diberi petunjuk. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11, kita membacanya bersama-sama. Demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita menaikkan pujian kesanggupan kita, kukan bangkit. Berdiri bagi
Jemaat sekalian, bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, sungguh kami ingin hidup di dalam Kristus. Sungguh kami ingin Engkaulah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga dari kehidupan kami yang dikuasai oleh Roh Kristus tersebut, kami dapat menjadi pribadi yang menggenapi setiap firman-Mu. Kami dapat menjadi pribadi yang berdiri untuk bangsa ini. Kami dapat menjadi pribadi yang memperjuangkan kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini sehingga banyak orang, sehingga kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini dinaungi oleh kasih, kuasa kedamaian, sukacita, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Tuhan, kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan Engkau mengajari kami agar kami tahu siapa diri kami. Agar kami mengerti siapa kami yang Engkau sudah pilih, yang Engkau sudah panggil menjadi milik kepunyaan-Mu untuk menjadi agen di mana nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itulah Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama dengan kami. Menaungi setiap kami dengan segala keterbatasan kami. Engkau memberkati kami, keluarga-keluarga jemaat, baik yang ada di rumah untuk beribadah, maupun ada yang ada di gedung gereja ini, untuk mendukung sakramen baptis dan peneguhan pemberkatan dari keluarga kami, Bapak Nyoman Wijaya, dan Ibu Sita di tempat ini. Tuhan naungi kami sehingga hari ini benar-benar kami dapat menghayati sukacita di dalam Engkau. Dan dengan sukacita itu kami dapat bersukacita untuk menyatakan Tuhan Yesus bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman. Tuhan naungi, Tuhan berkati, sehingga setiap kami boleh dikuatkan dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga-keluarga jemaat, keluarga besar dari Bapak Nyoman Wijaya dan Ibu Luhwargi Andari yang juga hadir saat ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 11. Roma 11. Kita akan membaca ayat 25 sampai 32. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dapat memperhatikan dalam kebenaran Alkitab masing-masing, juga dapat mendampingi anak-anak terkasih untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat yang ada di gedung gereja ini dapat memperhatikan kebenaran Alkitab. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat,
supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk membaca kebenaran firman, terlebih lagi kita memelihara dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu jemaat? Bagaimana kabar Bapak Nyoman Wijaya? Bagaimana kabar Ibu Lohwargi Andari, Bu Sita, gitu biasanya saya memanggil. Sukacita? Sukacita, puji Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, hari ini kita bersukacita karena kendati pun kehidupan kita masih ada dalam situasi tatanan kehidupan yang baru akibat pandemi COVID-19, namun toh kasih dan kebaikan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kembali kita boleh dipersekutukan dalam kebaktian Minggu ke-10 Trinitatis dan juga menghayati HUT kemerdekaan RI ke-75 dan juga sukacita karena Tuhan menyatakan panggilannya bagi keluarga kita, terkhusus bagi Bapak Nyoman Wijaya secara pribadi. Saya mengucapkan selamat datang jika ada keluarga dari Bapak Nyoman atau Ibu Sita yang boleh hadir mendukung dalam kebaktian ini. Biarlah kita terus menjadi sebuah keluarga yang saling mendukung. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Saya rasa apa yang menjadi kebenaran firman ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lupakan. Gitu ya. Sesuatu yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Gitu ya. Sesuatu yang menjadikan kita menerima keselamatan. Sesuatu yang menjadikan kita pribadi yang berbahagia. Kalau saya mau mengambil istilah dari introitus kita. Lalu saya mau bertanya kepada kita sekalian, apa faedahnya bagi Bapak, Ibu dan saya ketika kita mengetahui bahwa kita menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari? Apa faedahnya ketika Tuhan Yesus sudah memanggil kita menjadi pribadi yang percaya kepadanya dan kita diingatkan bahwa di dalam Dia kita menerima keselamatan yang kekal? Apa faedahnya bagi kita dalam kehidupan kita? Mungkin sebagian kita merasa biasa saja, sudah biasa hidup dalam anugerah, sudah biasa hidup dalam kamu diampuni, ditebus oleh Tuhan, gitu ya, disayangi, sudah biasa. Atau mungkin tidak ngaruh apa-apa. Ketika kita menyadari kita menerima keselamatan, apa faedahnya? Nggak ngaruh apa-apa. Cara hidup kita, cara tutur kata kita, mentalitas kita nggak ngaruh apa-apa. Sama aja mungkin sama orang di luar, mungkin yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau mungkin tidak beragama sekalipun. Karena Bapak Ibu di luar, mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan dapat hidup dengan sikap hidup yang luar biasa penuh cinta kasih. Lalu apa faedahnya kasih karunia, anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kita? Mungkin kita merasa bangga. Saya bangga karena saya dipilih menjadi pribadi yang Tuhan mau selamatkan. Boleh, bisa. Terus dari kebanggaan itu, apa faedahnya? Atau malah kita berlaku seenaknya saja dengan pikiran toh keselamatan itu tidak bisa hilang, gitu ya. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan sudah memilih dia untuk diselamatkan. Kalau dia tidak setia, Tuhan tidak ingkar janji. Gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa berlaku seenaknya saja.
Toh keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena Tuhan sudah memilih kita, itu nggak bisa hilang dari hidup saya. Mau saya buat apa, Tuhan milih saya. Karena anugerah tersebut juga tidak dipengaruhi oleh setiap perbuatan baik yang kita miliki. Lalu apa faedahnya? Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir, kalau keselamatan itu nggak bisa hilang, kita berpikir nanti aja bertobatnya. Berbuat saja segala sesuatu sesuka hati kita. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, bagaimana kita merespon anugerah tersebut? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan penghayatan ketika kita sudah ditebus? Ya, dari tadi kita bernyanyi bahwa kita umat pilihan, umat yang ditebus. Bersama dengan pemazmur juga kita diajak untuk melihat bahwa kita dipilih, kita diselamatkan dari cara hidup kita yang lama, dari segala penderitaan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita merespon setiap anugerah Tuhan tersebut dalam hidup kita? Terutama kalau saat ini kita menghayati HUT RI ke-75 di tengah situasi pandemi COVID-19. Bagaimana kita merespon keselamatan anugerah itu dalam kehidupan kita? Kita semua tahu Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup suci, kudus di hadapan Allah. Tetapi Allah mau menerima kita. Nih kamu tak panggil, tak kasih hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita meresponnya? Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, melalui surat Roma, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat saat itu, ya. Saat itu jemaat baru bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Paulus menegaskan agar mereka hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita lihat yang tadi, Roma 11 ayat 25, agar hidup rendah hati. Gitu ya. Paulus mengingatkan sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Hal ini disampaikan oleh Paulus agar jangan ada orang non-Yahudi. Jadi kalau kita tahu dari sejarah perjanjian lama, Tuhan Allah memilih bangsa Israel gitu ya, untuk diselamatkan. Tetapi dalam perjalanan ada banyak dari bangsa Israel tersebut yang saat itu adalah keturunan murni Yahudi yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyelesaikan keselamatan tersebut. Ya. Tetapi dia membuka ruang kepada semua orang, bangsa-bangsa lain yang mau percaya kepada Tuhan Yesus untuk dapat diselamatkan. Untuk dapat menerima anugerah. Dan di sanalah Paulus mengingatkan, jadi ada jemaat yang sudah tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa Israel, keturunan Yahudi yang dipilih oleh Allah, bergabung dengan jemaat non-Yahudi ya, yang merasa bahwa mereka bukan bangsa pilihan untuk diselamatkan, tetapi turut diselamatkan karena banyak dari Israel, banyak dari orang Yahudi nggak taat kepada Tuhan. Jadi mereka menerima keselamatan dari ketidaktaatan Israel, gitu ya. Dan itu anugerah, ketidaktaatan Israel. Di sana Paulus mau mengatakan, kalaupun kita dipilih ya dari non-Yahudi, bukan keturunan Israel, ya Bapak Ibu dan saya ada keturunan dari Israel? Gak ada. Ada keturunan bangsa Yahudi? Tidak. Nah, kita mungkin termasuk dalam bagian di mana ketika Israel tersebut tidak taat, Tuhan membuka peluang untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dan itu sampai di sini, di tempat Bapak, Ibu, dan saya. Dan Paulus mengingatkan, jangan sombong, gitu ya. Jangan menjadi pribadi yang sombong ketika Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang non-Yahudi, menyelamatkan bukan bangsa Israel untuk ada bersama-sama dalam keselamatan tersebut.
Jangan merasa lebih baik dan lebih benar daripada Israel yang tidak taat, begitu ya. Jadi ini dinasehatin. Nah, hal tersebutlah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Roma saat itu. Jadi mereka yang diselamatkan bukan dari keturunan Israel yang adalah bangsa pilihan, itu menganggap dirinya lebih baik akhirnya. Oh, Tuhan menyelamatkan saya karena kamu nggak taat. Tuhan tinggalkan dan kami diselamatkan. Dan itu menyebabkan ada sekat-sekat dalam kehidupan jemaat. Namun dalam bagian ini Paulus ingin mengatakan, ya, inilah rahasia itu, sebagian besar orang Yahudi atau Israel tidak mau percaya kepada Allah. Tetapi mereka tidak akan terus-menerus demikian. Allah telah menentukan berapa banyak dari orang non-Yahudi yang akan percaya kepada Dia. Dengan cara itu akan membawa kembali orang Yahudi, ya, Israel itu diselamatkan. Ya, ngerti maksud saya Bapak Ibu jemaat sekalian ya? Jadi ada bangsa pilihan yang Tuhan mau suruh untuk hidup selamat sampai di negeri Kanaan, diberi kehidupan yang baik. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak setia. Tuhan tetap pada tujuannya untuk menyelamatkan. Karena banyak di antara Israel yang tidak taat, jadi Tuhan membuka peluang kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya, untuk mengisi tempat-tempat keselamatan tersebut. Dan Tuhan memanggil mereka. Agar apa? Agar melalui mereka yang dipanggil dari bukan bangsa pilihan sekalipun, keselamatan akhirnya juga diterima oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus, keberadaan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Allah menjadi berkat. Keberadaan orang Yahudi yang tidak percaya, tidak taat kepada Allah menjadi berkat tersendiri bagi orang non-Yahudi. Menjadi berkat tersendiri bagi mereka yang bukan Israel, bukan umat pilihan, menerima anugerah keselamatan. Nah, sekali lagi saya mau katakan, anugerah keselamatan itu kita terima sama, bukan karena setiap kebaikan-kebaikan kita. Bukan karena setiap kehebatan-kehebatan kita. Ya. Tetapi itu karena anugerah Allah. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, ya, sama-sama penuh dengan dosa. Dan Allah mau mengampuni mereka. Nah, inilah anugerah yang diberikan kepada semua orang. Semua orang saat ini Tuhan beri anugerah keselamatan ketika mau menerima Tuhan Yesus, begitu ya. Untuk apa? Untuk dapat membawa Allah kepada tujuan penyelamatan Israel tersebut. Bapak Ibu, oleh sebab itulah ya, kita melihat bacaan kita di ayat, kita melihat bacaan kita di ayat 29. Ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, ini dikatakan untuk orang-orang non-Yahudi yang dulunya kita tidak taat, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Sama sebenarnya non-Yahudi dan orang Yahudi, Israel dan orang bukan Israel itu nggak taat kepada Allah. Tetapi Tuhan mau pakai agar sama-sama saling mendukung dan bisa sampai kepada tujuan keselamatan Allah. Gitu ya. Bapak Ibu, tidak, oleh sebab itulah di ayat selanjutnya yang kita tidak baca itu isinya tentang ucapan syukur. Bagaimana kita dapat mengucap syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, kembali ke dalam kehidupan kita saat ini, khususnya untuk Bapak Wijaya dan Ibu Sita, ingatlah hari ini sebagai momen Tuhan Yesus memberi anugerah keselamatan. Hari ini Tuhan Yesus memanggil Bapak Wijaya dan kita semua diingatkan bahwa kita ini orang yang berdosa, gitu ya. Kita ini orang yang berdosa yang masuk dalam jalur keselamatan Allah bukan karena kebaikan-kebaikan kita, ya. Bukan karena kehebatan-kehebatan kita, ya. Bukan karena setiap hal yang kita punya,
Tapi karena kita berdosa, Tuhan memilih Bapak Ibu dan saya, Bapak Wijaya dan keluarga untuk diampuni, ya. Untuk diberi kehidupan yang baru. Jadi perjuangkanlah keselamatan itu dengan rendah hati. Jadi kita semua harus memperjuangkan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita dengan rendah hati. Tidak boleh menjadi pribadi yang sombong. Perjuangkanlah keselamatan tersebut dengan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tuhan memanggil dan memilih kita dengan hikmat-Nya. Jadi jadikan ini sebagai sebuah rasa syukur. Bawahnya kita lihat tadi ayat 3:4 dan seterusnya. 3:3 sampai 3:6 itu ada ucapan syukur. Bahwa tak terselami cara Tuhan menyelamatkan. Menyelamatkan kehidupan Israel yang tadinya tidak taat. Dengan cara menyelamatkan non-Israel, orang non-Yahudi yang tadinya juga tidak taat, diberi kasih karunia untuk dapat hidup taat. Nah, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak sombong. Kita dipanggil untuk merespon anugerah Tuhan tersebut, ya, dalam hidup kita. Apa faedah kasih karunia tersebut dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya yang sudah dipanggil, yang sudah diberi keselamatan? Kembali ke dalam kehidupan kita memasuki HUT Republik Indonesia ke-75. Kalau biasanya setiap 17 Agustus itu selalu dirayakan dengan penuh kemeriahan, penuh perlombaan, upacara, gerak jalan, panjat pinang, lari kalung, tarik tambang, dan berbagai kegiatan lainnya. Hari ini kita diingatkan bahwa ada anugerah Allah juga nyata dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Ada anugerah dan kasih karunia Allah dalam kehidupan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bangsa Indonesia kita percaya bahwa merdeka dari penjajah oleh karena kasih karunia Allah semata. Dan demikian juga setiap orang yang percaya, Bapak, Ibu, dan saya juga dimerdekakan dari perbudakan dosa karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itulah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini dari anugerah kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus bersyukur, gitu ya. Kita harus bersyukur untuk keselamatan kita. Kita harus bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Maka marilah kita memperjuangkan keselamatan tersebut dengan kehidupan yang taat dan berkenan di hadapan Allah. Sehingga melalui kehidupan kita banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan kehidupan yang mencerminkan anugerah Allah tersebut dalam kehidupan kita. Kebebasan kita dari dosa hendaknya membawa kita untuk bergerak dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah diberi kasih dalam kehidupan kita, kita mengisi kasih tersebut di tengah-tengah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia pada saat situasi COVID ini. Ya. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya tidak bisa memberi banyak, paling enggak saya menjadi warga negara yang patuh hukum. Gitu ya. Kalau saya tidak bisa memberi banyak, paling tidak saya mengendalikan diri saya untuk mengatur kehidupan keluarga saya. Kalau saya tidak bisa berbuat banyak dengan situasi ini, paling tidak saya menjaga diri saya agar tidak anarki, agar tidak mencuri, agar tidak berbuat yang tidak baik. Itu salah satu cara kita mengisi kasih karunia Allah di tengah-tengah kasih karunia kemerdekaan yang kita boleh rasakan.
Yang kedua, Bapak Ibu, kita dapat belajar untuk tidak membeda-bedakan. Kita belajar untuk tidak hidup dalam sekat-sekat. Oh, saya orang yang benar, oh saya paling baik, oh saya tidak. Tetapi kita belajar hidup untuk menyatakan bagaimana kita dapat memberi diri. Introitus kita hari ini berbunyi demikian. Mari kita lihat dalam liturgi kita. Introitus. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, marilah kita membuat Indonesia ini berbahagia, gitu ya. Karena kendati pun jumlah kita yang percaya pada Tuhan Yesus ini sedikit, tetapi kita yakini itu sebagai bukti bahwa Allah juga memilih Indonesia menjadi milik kepunyaannya. Dan kepada Indonesia juga dilimpahkan segala anugerah kebaikan dan keselamatan. Jadi itu melalui Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana agar Indonesia ini melihat anugerah Tuhan yang baik, yang luar biasa. Itu melalui Bapak, Ibu, dan saya yang menerima anugerah keselamatan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Selamat menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus untuk Bapak Nyoman Wijaya, dan selamat mengisi kemerdekaan dengan setiap anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam pelaksanaan pelayanan baptis dewasa yang akan diterima oleh Bapak Nyoman Wijaya. Kita percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memanggil jemaatnya dengan tidak membeda-bedakan bangsa atau suku, pria atau wanita, kaya atau miskin. Tuhan Yesus mempersekutukan semua orang yang percaya kepadanya dalam satu tubuh yang hidup, yakni jemaat, di mana Tuhan Yesus sendiri adalah kepala dan jemaat adalah anggotanya. Pada hari ini, saudara kita Bapak Nyoman Wijaya telah siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Untuk itu, ia akan menerima baptisan kudus. Kita dipanggil untuk menerima baptisan kudus, sekaligus dipanggil juga untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara Bapak Nyoman Wijaya, setelah saya selaku pendeta dan majelis jemaat melaksanakan pembinaan dan pengamatan secukupnya berkenaan dengan pemahaman iman dan kesungguhan hati saudara untuk mengikut Tuhan Yesus, maka permohonan saudara untuk masuk ke dalam persekutuan jemaat Surya Buana, GKPB Surya Buana, kami sambut dengan sukacita. Agar pengakuan iman dan kesungguhan hati saudara menjadi nyata dan jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya meminta saudara Bapak Nyoman Wijaya untuk berdiri dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Bapak Nyoman Wijaya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Sang Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan kepada Roh Kudus yang memimpin manusia dalam segala kebenaran. Apakah saudara percaya? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Yang kedua, apakah saudara berjanji
dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa. Apakah saudara Bapak Nyoman Wijaya berjanji? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudara sebagai anggota dalam jemaat persekutuan GKPB Surya Buana berjanji untuk bertekun dalam doa dan rajin belajar firman Tuhan, dengan setia mengambil bagian dalam kebaktian-kebaktian dan pemberitaan Injil? Apakah saudara Bapak Nyoman Wijaya berjanji? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus hendak melayani baptisan saudara di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu saya memohon Bapak Nyoman Wijaya dapat di altar bersila atau berlutut. Saudaraku Bapak Nyoman Wijaya, saya membaptis saudara di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri, kita akan berdoa dan memohonkan berkat. Di sini di hadapan-Mu, dengan kesungguhan hati saudara kami, Bapak Nyoman Wijaya, datang kepada Tuhan, mengaku percaya dan berjanji setia untuk menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, untuk menjadikan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pribadi yang berkuasa dalam keseharian. Oleh sebab itu engkau menaunginya dari segala hal yang hendak dihadapinya ke depan. Tuhan ada menyertainya dan Tuhan memberi berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, Pak Wijaya bisa bangun menghadap ke jemaat. Seluruh jemaat Surya Buana, inilah Bapak Nyoman Wijaya, anggota keluarga kita yang baru. Ada banyak hal yang ia belum ketahui. Biarlah di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, mari bersama-sama kita mendukungnya. Mari bersama-sama kita menolongnya untuk terus dapat bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Bapak Nyoman Wijaya, semua yang ada di Jemaat Surya Buana ini adalah keluarga. Jemaat Surya Buana ini adalah rumah rohanimu. Belajarlah giat dan setia untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita akan meneruskan dengan pelayanan pemberkatan nikah yang akan diterima oleh Bapak Nyoman Wijaya dan Ibu Luh Wargi Andari. Oleh sebab itu dengarkanlah dasar pernikahan Kristen. Alkitab memberitakan kepada kita bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan juga manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadanah dengan dia. Itu Kejadian 2 ayat 18. Sebab itu janganlah kita bimbang. Sebab pernikahan itu memang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sendirilah yang telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan supaya mereka hidup bersama-sama, saling mengasihi dan saling melayani. Dengan demikian mereka memuliakan nama Tuhan. Saya akan memberkati pernikahan Bapak dan Ibu secara Kristiani, secara Kristen. Oleh sebab itu saya minta saudara berdua untuk berdiri dan menjawab pertanyaan. Apakah saudara Bapak Nyoman Wijaya percaya bahwa istri saudara, Ibu
Loh Wargi Andari adalah karunia Tuhan yang dikaruniakan menjadi jodoh saudara. Apakah saudara percaya? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Untuk Ibu Loh Wargi Andari, apakah saudari Ibu Loh Wargi Andari percaya bahwa Bapak Nyoman Wijaya adalah karunia Tuhan yang dikaruniakan Tuhan menjadi jodoh saudari? Apakah Ibu Loh Wargi Andari percaya? Ya, saya percaya akan pertolongan Tuhan. Saya percaya. Saya meminta saudara berdua untuk berpegangan tangan. Mohon mic-nya diambil saja. Berpegangan tangan dan menjawab pertanyaan saya bersama-sama bisa di tangga gedung gereja yang kedua ini. Apakah saudara berdua berjanji Bapak Nyoman Wijaya dan Ibu Loh Wargi Andari berjanji untuk saling mengasihi dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, dengan kasih yang sejati selama saudara berdua masih hidup? Apakah saudara berdua berjanji? Baik. Pertanyaan yang ketiga, saya minta Bapak Ibu untuk naik di tangga paling atas dari altar kita. Masih tetap berdiri, berpegangan tangan. Apakah saudara Bapak Nyoman Wijaya dan Ibu Niluh Wargi Andari berjanji untuk menaati ketentuan-ketentuan di lingkungan jemaat Tuhan, di mana saudara berjemaat dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan keluarga saudara? Apakah saudara berjanji? Berdasarkan kepercayaan dan janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya menetapkan saudara sebagai suami istri yang sah di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silahkan saudara berdua berlutut. Bapak boleh bersila, Ibu boleh berlutut. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan berdoa dan memohonkan berkat. Engkau Allah yang telah mengikatkan mereka menjadi suami istri. Dan hari ini mereka datang, kiranya ikatan yang telah mereka mulai, itu saat ini dikuasai oleh Tuhan Yesus yang adalah kepala di dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau Allah yang menjadikan mereka keluarga suami istri, di mana kerajaan Allah, di mana nilai-nilai kerajaan surga itu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Engkau memutuskan setiap dosa, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka sebelum saat ini dan mulai saat ini. Kuasa tangan Tuhan menuntun kehidupan mereka sebagai suami istri. Dan di tempat ini kami memohon berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, Bapak Ibu boleh berdiri menghadap ke jemaat.
Bapak Ibu jemaat, mereka adalah keluarga Kristen yang baru. Memang mereka telah menikah, mungkin berapa tahun sudah menikah kira-kira? 24 tahun. Dan hari ini pernikahan mereka diikatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini keluarga yang baru, biarlah Jemaat Surya Buana ini menjadi rumah di mana Bapak dan Ibu boleh terus dibangun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk dan membawa, diberikan Pak Nyoman Wijaya di sebelah sini, di sebelah kanan, ya, gitu ya. Ini adalah Alkitab dan buku pujian. Bangunlah keluarga kalian di atas kebenaran firman ini dan di atas puji-pujian. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah surat baptis kudus Bapak Nyoman Wijaya dan surat nikah Kristen dari Bapak Nyoman Wijaya dan Ibu Luh Wargi Andari. Simpanlah ini sebagai sebuah pengingat bahwa hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan menguasai seluruh kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali dan membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, meresponi pengakuan iman rasuli kita ini, kita akan aminkan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya
Mari keluarga jemaat kita datang kepadanya di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami kembali hayati dalam kebaktian ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itulah Engkau memanggil kami dengan anugerah-Mu, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, sehingga kami boleh berbahagia. Dan dengan anugerah tersebut, Engkau Allah yang mengajarkan kami untuk kami menjadi pribadi yang tidak sombong, menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang memperjuangkan anugerah keselamatan-Mu tersebut dalam setiap segi kehidupan kami. Terkhusus hari ini kami diingatkan ketika kami hendak memasuki HUT Republik Indonesia yang ke-75, masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan, mampukan kami untuk kebenaran firman ini menjadi suluh dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Presiden kami Tuhan berkati. Engkau memberkati setiap aparatur-aparatur negara, sehingga semua yang dilakukan adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga-keluarga dari anak-anak, keluarga-keluarga di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Engkau mencukupkan setiap keperluan mereka. Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan. Engkau memberkati sawah mereka, ladang mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka yang sebagai nelayan, sebagai polisi, dokter, apapun profesi mereka, sehingga mereka dapat mengisinya sebagai sebuah perwujudan bakti kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak di tengah-tengah negeri ini. Engkau tolonglah sehingga setiap kehidupan anak-anak negeri ini boleh cerah. Kehidupan masa depan mereka adalah kehidupan yang diperjuangkan untuk hal-hal yang positif. Engkau jauhkan kehidupan anak-anak negeri ini Tuhan dari hal-hal yang mengancam, baik itu narkoba, baik itu paham-paham yang menjerumuskan mereka. Namun berkati mereka sehingga mereka bertumbuh dalam nuansa rumah di mana Indonesia boleh kami bangun bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa bagi segala sesuatu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Bapa, di tengah-tengah kami hidup dalam tatanan kehidupan yang baru. Kiranya Engkau Allah yang juga hadir untuk memberi kami hikmat. Hikmat dapat menjaga tubuh dan waspada. Hikmat untuk taat akan setiap protokol-protokol kesehatan. Engkau dengan itu biarlah apa yang menjadi keinginan kami bersama untuk kehidupan Indonesia yang pulih dari situasi ini boleh tercapai. Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Tuhan, kendati pun kami memperingati HUT RI ke-75 ini dengan situasi yang berbeda. Namun biarlah semua yang kami lakukan, kami isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang membangun persatuan Indonesia. Jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu perpecahan kami. Jauhkan kami dari setiap paham-paham yang merusak kebinekaan kami. Biarlah Tuhan hadir untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang berbahagia. Karena kami yakin ketika Engkau memilih kami untuk ada di Indonesia, Engkau juga memilih Indonesia untuk Engkau anugerahi keselamatan, sukacita, kebaikan, damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kehidupan kami, terkhusus di pelayanan jemaat-Mu Surya Buana ini. Mampukan kami untuk kami terus bertumbuh dalam persekutuan, kendati pun di rumah kami masing-masing. Engkau memberi hikmat kepada kepala-kepala keluarga untuk terus dapat menghidupkan mezbah di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk situasi yang sulit ini. Mungkin ada di antara kami yang mulai kesulitan untuk hal ekonomi, rumah tangga.
untuk hal biaya pendidikan, untuk biaya kepenuhan dari keseharian kami, dari setiap rutinitas kehidupan yang baru. Tuhan naungi kami, sehingga semuanya kami boleh lalui dengan ketaatan, kebenaran dan kebaikan Tuhan. Tuhan mencukupkan setiap kehidupan kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu dengan apa yang kami perlukan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami, jangan sampai di tengah situasi seperti ini kami meninggalkan Engkau, tetapi lebih teguh lagi berpegang kepada Engkau. Kami berdoa dan bersyukur bagi GKPB secara sinodal yang sudah Engkau berkati dalam persidangan. Kami sudah dapat memilih bisop, sekum, dan bendahara yang baru, dan juga mereka tengah menyusun dan mempersiapkan setiap kelengkapan-kelengkapan dalam bersinode. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Juga Engkau mempersiapkan setiap mutasi pendeta GKPB, sehingga dalam mutasi ini dimanapun dan siapapun pendeta yang melayani jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan menyertai, memberkati mereka. Tuhan, kami mau bersyukur untuk saudara kami yang Engkau tambahkan usia pada minggu ini, Saudari Klarin Senja Andari, dan mungkin saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan ada untuk menaungi mereka. Terima kasih Bapa, keluarga kami yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai kehidupan kecukupan mereka. Pribadi yang baru di dalam Yesus Kristus, Bapak Nyoman Wijaya, Tuhan berkati, sehingga ia boleh belajar dan menemukan Engkau untuk membangun kehidupan keluarga rumah tangga dan membawa segala sesuatu yang berasal dari anugerah keselamatan Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan kuatkan dan teguhkan ia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 136 ayatnya yang ke-23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan iringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur dari Kidung Jemaat nomor 337. Mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa persembahan kita dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih pemeliharaan serta pimpinan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas ibadah kami dari awal sampai saat ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Bahkan kami bersyukur atas peristiwa yang sangat kami nanti-nantikan dan kami syukuri, di mana saudara kami dapat mengaku iman percayanya Bapak Nyoman Wijaya
Demikian pula dalam pernikahan kudus dari rumah tangganya. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kiranya Engkau menolong dan menyertai dalam rumah tangga mereka. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur atas saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Sebelum kami pergunakan, kiranya Tuhan menyucikannya dan Tuhan memberkati sehingga dapat kami pergunakan untuk pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus untuk pelayanan-Mu di Jemaat-Mu Surya Buana. Bapa dalam surga, ajar kiranya kami selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan
atas seluruh bumi. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai saudara sekalian, menyertai Indonesia dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kuasa